Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari saja langsung kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 7 ayat 1. Sekali lagi Kejadian 7 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mengucap syukur, kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan bersama, tentunya sesuai dengan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat dan peristiwa di dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam pasal ini kita dapat mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi seluruh muka bumi ini. Bahkan Bapak Ibu pasti juga sudah pernah mendengar kisahnya. Ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, yaitu tentang bumi yang dibinasakan, dihapuskan oleh Allah dengan air bah yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Satu sejarah bumi yang lain yang tidak kalah luar biasanya yang terjadi di dalam pasal ini, yang juga dijelaskan di dalam pasal ini adalah tentang Nuh, manusia dan juga keluarganya, jadi sekumpulan manusia beserta dengan hewan-hewan yang lain yang bersama dengan mereka yang terselamatkan dari air bah yang menghancurkan seluruh bumi ini. Kita dapat melihat bagaimana ketika air bah itu menguasai bumi bahkan sangat lama, 150 hari, ya tentunya semua makhluk hidup yang ada di bawah di dalam bumi ini kemudian yang ditelak tenggelamkan oleh air bah itu pasti semuanya mati, semuanya binasa, bahkan tumbuhan-tumbuhan sekalipun. Dan di sini ada manusia, sekumpulan manusia, yaitu keluarga Nuh dan bersama anak istri dan kemudian menantunya, dan kemudian ada beberapa hewan yang diperintahkan oleh Allah untuk ikut dibawa di dalam batra. Itu sajalah yang selamat di muka bumi ini. Dan kemudian dari situlah sejarah manusia kemudian berlanjut kembali, ya mereka beranak cucu hingga memenuhi bumi hingga saat ini pun kita ada di muka bumi ini. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itulah sedikit observasi yang kita bisa temukan dari kisah ini, ya bagaimana air bah yang dahsyat ini diperintahkan oleh Allah untuk terjadi, namun juga ada manusia yang diselamatkan oleh Allah karena manusia tersebut yaitu Nuh dikatakan dia adalah orang yang benar. Hanya dia orang yang benar yang dilihat Allah di antara orang-orang manusia-manusia yang lain yang ada pada zaman tersebut. Dan kemudian interpretasi Bapak Ibu dari peristiwa yang sangat luar biasa dan sangat besar ini, hal apa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita? Ya di sini Bapak Ibu kita dapat belajar sesuatu hal yang sangat penting, yaitu tentang firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu pasti terjadi. Dalam pasal 6, pasal sebelumnya Bapak Ibu kita dapat menemukan bagaimana Allah sendirilah yang berfirman bahwa ia akan menghapuskan bumi dan segala isinya, ya dengan air bah yang sangat dahsyat, karena Allah menyesal menciptakan manusia, bahkan menciptakan bumi ini akibat dari kejahatan manusia yang sangat-sangat besar, atau bisa kalau kita pakai bahasa sehari-hari sangat parah. Nah dalam pasal 7 ini adalah perwujudan dan bukti terjadinya firman Allah yang sudah Allah ucapkan di pasal 6. Dari Bapak Ibu sinilah kita disadarkan dan diyakini, ya bagaimana sungguh apa yang telah Allah firmankan, apa yang sudah keluar dari mulut Allah, sudah diucapkan oleh Allah, itu semuanya pasti akan terjadi dan tidak akan pernah ada yang gagal. Banyak perintah Allah, banyak firman Allah, banyak janji Allah, dan semuanya itu terjadi satu persatu. Tidak ada yang luput satupun. Yeskiel 12 ayat 28.
Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, di sini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, segala janji, segala jaminan dan berkat Tuhan dalam firman-Nya atau di dalam Alkitab pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan juga segala teguran Allah, segala penghukuman yang Allah pernah sampaikan, bahkan ganjaran atau akibat dari ketidaktaatan manusia, ketika Allah berkata ada akibatnya, ada penghukumannya, maka itu pun juga akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah kepada orang-orang yang melawan kehendak Allah. Jadi entah itu berkat janji firman Allah pasti dinyatakan, tapi penghukuman Allah juga pun pasti akan dinyatakan. Karena firman Tuhan itu pasti terjadi. Roma 9 ayat 28 berkata, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Jadi kalau sempurna tidak ada yang kurang, tidak ada yang terlambat, atau tidak ada yang kelebihan, semuanya pas Bapak Ibu, sempurna, tepat dan benar. Itulah firman Allah, firman Tuhan atas kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan, ya, sesuai dari kisah air bah ini. Di sini kita dapat menemukan bahwa firman Tuhan itu selalu menuntun dan membawa kepada hal yang tepat, kepada hal yang benar. Kita melihat kembali dalam ayat pokok kita, ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam Bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Firman Allah kepada Nuh ini adalah sebuah tuntunan dan perintah yang pada akhirnya membawa Nuh bersama dengan keluarganya mengalami keselamatan yang besar. Dan keselamatan itu pun benar-benar terjadi. Di situlah kita dapat mengetahui Bapak Ibu bagaimana sungguh firman Tuhan itu selalu menuntun, selalu mengarahkan, selalu membawa kepada hal-hal yang tepat, kepada hal-hal yang benar. Bahkan hasilnya pun selalu mendatangkan kebaikan dan keuntungan yang besar bagi orang yang mentaatinya. Di sini kita melihat keselamatan yang benar-benar hanya dimiliki oleh Nuh dan keluarganya. Di antara manusia yang juga sudah banyak pada saat itu, namun hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Karena apa? Karena mereka mengikuti firman Tuhan, firman yang selalu menuntun dan membawa kepada kebaikan, kepada hal yang tepat, hal yang benar. Firman Tuhan tidak pernah menuntun kepada hal yang salah atau hal yang keliru atau kemudian salah kemudian dibenarkan lagi, tidak Bapak Ibu, tapi selalu tepat, selalu benar. Itulah tuntunan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di sini kita melihat bahwa firman Tuhan, firman Allah itu benar-benar mengandung hikmat yang menuntun kepada kebenaran, bahkan memperbaiki yang salah. Dan kemudian menyatakan kalau ada yang salah, langkah kita yang salah langsung ditunjukkan oleh Allah. Itulah firman Tuhan, selalu menuntun kepada hal yang baik dan hal yang tepat, hal yang benar. Kemudian hal yang terakhir Bapak Ibu, firman Tuhan itu selalu lengkap dan jelas. Kita dapat melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dari Kejadian 7 ini, bagaimana Allah menjelaskan perintahnya, apa saja yang harus dilakukan oleh Nuh supaya dia bisa selamat. Semua jelas Allah perintahkan. Di sini kita dapat belajar Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan itu selalu mengajarkan dan berisikan setiap pedoman yang lengkap dan jelas bagi umat-umatnya. Sehingga dari firman Tuhan itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang taat kepada firman Tuhan selalu berada di jalan yang benar, selalu hidup dalam kebenaran. Hidupnya pasti diberkati karena hal-hal benar yang dia lakukan, dan hidupnya akan beroleh keselamatan kekal karena mengikuti firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi firman Tuhan itu lengkap, jelas, kalau memberikan pedoman, tuntunan begitu luar biasa sehingga kita bisa tahu
apa yang harus kita lakukan dan tidak mungkin kita akan dituntun kepada hal yang salah. Yohanes 14 ayat 6 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yesus menjawab, "Akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah sumber dari semua ajaran yang benar dan aku juga yang memberikan hidup kekal. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Ya, ini sangat ditekankan Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu adalah sumber ajaran yang benar dan selalu lengkap, selalu jelas. Dan apa aplikasinya bagi kita Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan terhadap firman Tuhan ini? Yang pertama tentunya kita harus baca, kita harus renungkan, pelajari firman Tuhan itu, pelajari Alkitab. Dan kemudian dengarkan khotbah atau renungan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kemudian jangan pilih-pilih ayat firman Tuhan atau renungan atau bahan khotbah. Terima semua firman Tuhan itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian yang terakhir tentunya lakukan isi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita nikmati pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan tentang betapa pentingnya firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami untuk menikmati firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, hanya Tuhan Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Engkaulah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu, kami terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.